Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisha Ramadjani dari kelas keempat 21 MNR Universitas Teknologi Digital, nomor induk mahasiswa 112111722. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen ekspor dan juga impor, di mana video ini adalah sebagai pengumpulan tugas UTS mata kuliah manajemen ekspor dan juga impor. Untuk bahasan yang akan saya bahas atau materi yang akan saya bahas, yang pertama ada alur ekspor, yang kedua ada dokumen, yang ketiga ada Incoterms 2020. Oke, baik, kita lanjut ke alur ekspor. Nah, di sini itu ada eksportir dan juga importir, di mana yang pertama dilakukan dalam alur ekspor ini adalah yang pertama itu adalah koresponden dan juga pembuatan kontrak antara eksportir dan juga importir. Kemudian yang kedua adalah pembukaan letter of credit oleh pihak importir untuk menghubungkan kepada koresponden atau receiving bank yang ada pada eksportir. Nah, setelah pembukaan bank, kemudian mengirimkan letter of credit kepada koresponden atau receiving bank. Kemudian dari koresponden atau receiving bank meneruskannya kepada eksportir, meneruskan letter of credit tersebut kepada eksportir. Kemudian apabila sudah diterima oleh eksportir, eksportir menyiapkan barang untuk pengadaan produksi atau produksi barang tersebut. Kemudian setelah barangnya sudah selesai, nah masuk ke proses pemesanan kapal. Masuk ke proses pemesanan kapal atau pelayaran atau penerbangan. Nah, kemudian setelah mendapat sewa kapal atau penerbangan, melakukan pendaftaran dan fiat muat PEB atau PEBT melalui bea cukai pelabuhan muat. Nah, kemudian ini ada dua jalur nih, ada jalur untuk dokumennya, kemudian ada juga jalur untuk barangnya. Nah, jadi kita itu harus memuat dokumennya dulu. Nah, dokumennya itu melakukan pengurusan SKA di instansi penerbitan SKA, kemudian melakukan negosiasi letter of credit kepada koresponden atau receiving bank. Kemudian dari sini koresponden receiving bank melakukan pengiriman dokumen kepada eksportir, kepada bank yang terkait dengan importir dan meneruskan dokumen tersebut kepada importir. Nah, nanti kalau misalnya barangnya dokumennya sudah diterima, maka barangnya itu baru boleh dimuat di pelabuhan tujuan. Nah, tadi kan ada dua jalur nih. Nah, untuk jalur pemuatan barang itu ada dari pengkapalan barang. Nah, jadi sebelum barangnya itu sampai ke pelabuhan tujuan, dokumennya itu harus sudah diterima dan juga sudah dicek terlebih dahulu oleh pihak importir, supaya pada saat barangnya datang di pelabuhan tujuan, itu langsung bisa untuk dimuat atau dikeluarkan barangnya dan diterima oleh importir. Nah, ini lanjut untuk penjelasannya. Proses eksportir menggunakan skema pembayaran melalui letter of credit. Yang pertama adalah perjanjian jual beli. Eksportir dan importir sepakat atas syarat jual beli, termasuk harga, kuantitas, deskripsi barang, tanggal pengiriman, dan pembayaran via letter of credit. Kemudian yang kedua adalah pengajuan dan penerbitan letter of credit. Importir mengajukan permohonan kepada banknya untuk menerbitkan letter of credit yang ditujukan kepada eksportir. Kemudian bank importir atau issuing bank menerbitkan letter of credit dan mengirimkannya ke bank eksportir melalui bank koresponden jika ada. Kemudian yang ketiga adalah pemberitahuan dan konfirmasi letter of credit. Bank eksportir atau advising bank menerima letter of credit dan memberitahu eksportir
Jika diperlukan, bank eksportir bisa bertindak sebagai confirming bank untuk menambahkan konfirmasi atas letter of credit yang memberikan jaminan pembayaran tambahan kepada eksportir. Kemudian yang keempat adalah persiapan dan pengiriman barang. Eksportir memproduksi atau menyiapkan barang sesuai dengan syarat letter of credit. Setelah barang siap, eksportir menyalurkan pembayaran melalui perusahaan. Kemudian yang kelima adalah penyerahan dokumen. Eksportir, setelah barang dikirim, eksportir harus menyusun dan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan oleh letter of credit kepada bank eksportir. Dokumen-dokumen ini mungkin termasuk bill of lading, invoice komersial, packing list, sertifikat asal, sertifikat kesehatan, dan lain-lain. Yang keenam adalah peninjauan dokumen oleh bank. Bank eksportir meninjau semua dokumen untuk memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat letter of credit. Jika sesuai, dokumen akan diteruskan ke bank importir. Bank importir melakukan pemeriksaan serupa ketika menerima dokumen. Jika semua dokumen sesuai, bank akan memproses pembayaran. Kemudian yang ketujuh adalah pembayaran. Bank importir membayar kepada bank eksportir sesuai dengan syarat letter of credit. Kemudian bank eksportir menerima pembayaran dan meneruskan ke eksportir. Kemudian yang kedelapan adalah penyelesaian. Eksportir menerima pembayaran atas barang yang diekspor. Kemudian importir menerima dan mengambil barang yang telah dikirimkan sesuai dengan letter of credit dan dokumen pengiriman. Oke, kita lanjut ke dokumen-dokumen yang akan dikirimkan untuk melakukan ekspor dan impor barang. Yang pertama itu adalah commercial invoice. Invoice komersial adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian barang atau jasa. Ini mencantumkan detail seperti jumlah, harga, dan deskripsi barang atau jasa yang dibeli. Kemudian yang kedua adalah packing list. Daftar pengemasan adalah dokumen yang merinci barang-barang yang dikemas dalam suatu pengiriman. Ini mencakup detail tentang jenis barang, jumlah, dan informasi kemasan lainnya. Kemudian ada letter of credit atau LC. Surat kredit adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank menjanjikan pembayaran kepada penjual atas nama pembeli dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu dan terpenuhi. Kemudian ada bill of lading. Konsumen adalah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pengangkut kepada pengirim mengakui penerimaan barang untuk pengiriman dan menentukan syarat-syarat pengangkutan. Kemudian ada airway bill. Airway bill adalah tanda terima yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan untuk barang yang dikirim melalui udara, merinci tujuan pengiriman, penerima, dan informasi penting lainnya. Kemudian ada polis asuransi atau insurance policy. Polis asuransi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi barang selama pengiriman terhadap berbagai risiko. Kemudian ada shipping instruction atau SI. Instruksi pengiriman adalah petunjuk yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut atau perusahaan forwarder mengenai penanganan dan pengangkutan barang. Kemudian ada Certificate of Origin atau COO. Sertifikat asal adalah dokumen yang menyertakan asal barang yang diekspor, sering diperlukan untuk pengeluaran bea cukai dan perjanjian perdagangan. Kemudian ada Certificate of Analysis. Sertifikat analisis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh produsen menyertakan kualitas dan komposisi suatu produk, sering digunakan untuk barang-barang terregulasi seperti farmasi atau kimia. Kemudian ada phytosanitary certificate.
Sertifikat fitosanitasi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas yang sesuai di negara pengekspor, mengkonfirmasi bahwa tanaman atau produk tanaman memenuhi regulasi fitosanitasi negara importir. Fumigation Certificate. Sertifikat fumigasi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh fumigator terlisensi mengkonfirmasi bahwa pengiriman telah diolah untuk menghilangkan hama atau patogen. Kemudian ada veterinary certificate. Sama dengan sertifikat fitosanitasi, namun khusus terkait dengan kesehatan dan keamanan hewan atau produk hewan yang diekspor. Kemudian ada weight note. Catatan berat adalah dokumen yang menyediakan berat pengiriman, sering digunakan untuk tujuan penagihan atau kepatuhan dengan regulasi berat. Kemudian ada measurement list. Daftar pengukuran adalah dokumen yang merinci dimensi pengiriman, berguna untuk menghitung biaya pengangkutan dan memastikan penanganan yang tepat. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan tentang metode pengiriman Incoterm 2020. Untuk metode yang pertama yaitu ada metode EXW atau EXWORKS. Seperti yang disimulasikan di gambar tersebut, delivery and reach EXWORK maksudnya adalah pihak penjual menyerahkan barang kepada pihak pembeli di suatu nama tempat seperti pabrik atau gudang penjual. Dan nama tempat penyerahan tersebut bisa di lokasi milik penjual atau di tempat lain yang ditentukan oleh penjual. Pembeli memuat barang di atas alat angkut yang telah dikontrak oleh pembeli. Kemudian pembeli menanggung biaya pengangkutan. Pembeli melakukan ekspor dan impor clearance. Sangat baik digunakan di dalam perdagangan lokal atau domestik. Kemudian yang kedua ada FCA atau Free Carrier. Di sini ada dua metode. Yang pertama ada menuliskan nama tempatnya, kemudian ada di gudangnya langsung. Nah, di sini untuk metode pertama itu ada apabila nama tempat adalah di lokasi pihak penjual, penyerahan barang telah terjadi ketika penjual telah memuat barang di atas alat angkut di tempat penyerahan atau place of delivery yang disepakati. Alat angkut diatur atau ditunjuk oleh pihak pembeli. Kemudian metode yang kedua adalah apabila tempat penyerahan barang di tempat lain bukan di lokasi pihak penjual, penyerahan barang telah terjadi ketika barang diserah terimakan kepada pihak pengangkut atau carrier dalam kondisi posisi barang masih di atas alat angkut yang diatur atau ditunjuk oleh pembeli. Pihak pembeli bertanggung jawab dalam melakukan bongkar barang ready for unloading di tempat penyerahan place of delivery barang yang disepakati. Nah, pembeli kontrak dan pembeli kontrak dan membayar biaya pengangkutan. Kemudian penjual melakukan export clearance dan pembeli melakukan import clearance. Kemudian metode selanjutnya ada FAS atau Free Alongside Ship. Free Alongside Ship adalah pengangkutan melalui laut, sungai, dan danau. Delivery and reach ketika penjual menyerahkan dan menempatkan barang kepada pembeli di sisi kapal pengangkut, contohnya di atas dermaga atau menggunakan tongkang, yang mana alat pengangkut atau kapal disediakan oleh pihak pembeli di pelabuhan muat. Kemudian pembeli membayar freight atau biaya pengangkutan, penjual melakukan export clearance, pembeli melakukan import clearance. Kemudian metode yang ketiga selanjutnya adalah FOB, Free on Board, di mana di simulasi di atas pengangkutan melalui laut, sungai, atau danau.
Titik penyerahan adalah ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal pengangkut yang telah dipilih oleh pihak pembeli di pelabuhan muat. Pembeli membayar biaya pengangkutan, kemudian penjual melakukan export clearance dan pembeli melakukan import clearance. Kemudian lanjut ke CFR atau Coast and Freight. Pengangkutan melalui kapal laut, sungai, atau danau. Resiko dan biaya pada lokasi yang berbeda. Risiko beralih on board vessel di pelabuhan muat, sedangkan cost biaya pengangkutan sudah dibayar oleh penjual sampai pelabuhan tujuan. Nah, titik penyerahan pada saat penjual menempatkan barang di atas kapal pengangkut. Kemudian penjual membayar biaya pengangkutan, penjual melakukan export clearance, pembeli melakukan import clearance. Jadi untuk di sini penjualnya yang membayar biaya pengangkutan, tapi tidak menanggung risiko dari pengangkutan tersebut. Metode selanjutnya yaitu ada CIF atau Cost Insurance and Freight, di mana dengan simulasi di atas, pengangkutan melalui laut, sungai, atau danau. Risiko dan biaya pada lokasi yang berbeda. Risiko beralih on board vessel di pelabuhan muat, sedangkan cost atau biaya pengangkutan sudah dibayar oleh penjual sampai pelabuhan tujuan. Delivery, when seller deliver the good to the buyer on the board the vessel. Penjual membayar biaya pengangkutan, namun tidak menanggung resiko pengangkutan. Titik penyerahan pada saat penjual menempatkan barang di atas kapal pengangkut. Kemudian untuk penjual menutup tanggungan asuransi atau meminimum cover insurance untuk resiko pengangkutan bagi pembeli. Kemudian penjual melakukan export clearance dan pembeli melakukan import clearance. Kemudian lanjut ke metode selanjutnya yaitu adalah CPT, Carriage Paid To. Gimana dengan simulasi di atas, pengalihan resiko dan biaya di tempat yang berbeda. Risiko beralih di tempat penyerahan barang kepada carrier, biaya dibayar sampai destinasi. Delivery and risk, carriage paid to, artinya resiko beralih kepada pihak pembeli pada saat penjual menyerahkan barang kepada pihak pengangkut atau carriage. Dalam hal ini, pihak penjual yang melaksanakan kontrak dan pembayaran alat angkut. Penjual membayar biaya angkutan namun tidak menanggung risiko pengangkutan. Penjual melakukan export clearance dan pembeli melakukan import clearance. Kemudian selanjutnya ada CIP, Carriage and Insurance Paid To, di mana dengan simulasi yang di atas, pengalihan risiko dan biaya di tempat yang berbeda. Risiko beralih di tempat penyerahan barang kepada carrier. Biaya dibayar sampai destinasi. Delivery and reach at Carriage and Insurance Paid To, artinya risiko beralih kepada pihak pembeli pada saat penjual menyerahkan barang kepada pihak pengangkut atau carrier. Dalam hal ini, pihak penjual yang melaksanakan kontrak dan pembayaran alat angkut. Penjual membayar biaya angkutan namun tidak menanggung resiko pengangkutan. Penjual melakukan kontrak atau penutupan asuransi maksimum cover insurance atas resiko pengangkutan untuk keuntungan pembeli. Penjual melakukan export clearance dan pembeli melakukan
import clearance. Kemudian metode selanjutnya ada DPU atau Deliver at Place Unloaded. Pengiriman ketika penjual menyerahkan barang dan resiko beralih kepada pembeli ketika barang telah ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli. Penjual membayar biaya pengangkutan, penjual melakukan export clearance, dan pembeli melakukan import clearance. Kemudian yang selanjutnya DAP, Delivered at Place. Pengiriman ketika penjual menyerahkan barang, resiko beralih kepada pembeli. Ketika barang telah ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli, ready for unloading. Penjual membayar biaya pengangkutan, kemudian penjual melakukan export clearance dan pembeli melakukan import clearance. Kemudian untuk metode yang terakhir adalah DPP, Delivered Duty Paid, di mana pengiriman ketika penjual menyerahkan barang dan resiko beralih kepada pembeli. Ketika barang telah ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli, kemudian penjual membayar biaya pengangkutan, penjual melakukan export clearance, dan penjual melakukan import clearance. Nah, ini paling beda sama metode pengiriman yang lainnya. Baik, segitu dulu untuk presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.